sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh persiapkan hati, pikiran, angan-angan, seluruh keberadaan kita hanya tertuju kepada Tuhan, sebab kebaikannya dalam hidup kita. Mari buka hati, buka suara yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan pagi hari ini. Kuduskan tempat ini Tuhan. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami menyembah Engkau Tuhan, untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kembali katakan di hadapan Tuhan, kuduskan hati kami, kuduskan hati kami untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami, mau tanggalkan Tuhan segala sesuatu untuk kami menyembah. Kami mau bawa keberadaan kami hanya tertuju kepadamu pagi hari ini. Segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Sekali lagi kita mau katakan, dan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Mari kita berdoa. Demikian kerinduan kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau kuduskan tempat ini, Kau kuduskan segenap keberadaan kami, untuk kami datang kepadamu, mempersembahkan setiap pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Kau siap mengurapi setiap kami. Setiap kami yang datang dengan sakit penyakit, ketika kami sungguh-sungguh masuk hadirat-Mu, menyembah Engkau, memberikan yang terbaik bagi Engkau, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami yang datang dengan beban masalah, kami percaya kami ditolong. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, dan kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu
katakan di hadapan Tuhan, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Kami kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas Sebab tidak ada nama lain yang layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan di tempat ini selain nama-Mu yang berkuasa. Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau penyelamat hidup kami. Karena itu kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara buka hati, buka suara di hadapan Tuhan. Sembah. Kami menyembah. Kami memuji Engkau Yesus yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, yang kuasanya tak terbatas, mulus sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami persembahkan pujian hormat syukur bagi-Mu, Yesus Allah yang murung, Yesus Allah yang dahsyat, Yesus Allah yang mulia. Engkau suci, Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Lawat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini, satu kerinduan kami pagi hari ini, kami datang di tempat ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Syikira makala marala makara marabara. Sebab besar dan ajaib karya-Mu Yesus, layak disembah. Kira bala bakara masyara bala 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 bala. Haleluya. Mari sekali lagi penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, beri penyembahan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Syara bala 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 bala. Kami rindu penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau agungkan Kau lebih lagi Yesus. Syara bala bala bakara. Haleluya. Syara bakara marala marala. Syikira bakara marala marala.
memberikan pujian lebih lagi bagi Tuhan. Katakan bersama dengan saya pagi hari ini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau yang mulia, sebab Kau Allah yang kudus, layakni. Dengan segenap hati, buka suaramu di hadapan Tuhan, katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layakni sembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Layak kami sembah, kita panggil layakni sembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Katakan Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang kuasa mulia namamu. Sekali lagi besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa mulia namamu. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri, kita katakan di hadapan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layakni. Sekali lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Allah yang kudus, layakni sembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layakni sekalipun mungkin suara kami sedang tidak baik-baik saja Tuhan, mungkin tidak semerdu penyanyi-penyanyi Tuhan, tetapi kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau, yang rindu memuji Tuhan lebih lagi bersama dengan saya. Katakan bersama, amin, haleluya. Ada sukacita, amin. Kita rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Mari kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorak bagi Tuhan, karena sungguh indah, luar biasa, tak terlukiskan kebaikannya bagi kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kasih-Mu luar biasa, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Amin. Benar Tuhan.
Kasih-Nya sungguh tak terlukiskan bagi kita. Tuhanku maha besar. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, kita bersorak-sorai bagi Allah kita yang maha besar. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan bertata, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Kau luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Allah kami yang hidup, Kau luar biasa, layak kami sembah. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyah, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan bertata, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Oh Yesus, Yesus. Mari bersama-sama kita serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. jemaat sendiri memuji Tuhan. Dia luar biasa, perkasa, Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia,
duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab firman-Mu itu yang berkuasa mengubah sikap hati kami. Firman-Mu yang berkuasa menolong kami. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Kami membuka hati kami dan ku buka mata hatiku, oh Tuhan, dan seluruh jiwaku untuk menikmati sabda-Mu. Hanya firman-Mu yang berkuasa Tuhan, firman-Mu yang berkuasa untuk berubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Berukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Katakan, ku haus akan firman-Mu. Pujikan dengan penuh kerinduan pujian ini. Aku datang dan ku bersujud di hadapan. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas pada pagi hari ini. Indah hadirat-Mu. Tak buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanamu dengan air firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, sebagaimana pujian yang kami naikkan, kami mau datang dan bersujud di hadapan-Mu pada pagi hari ini Bapa, untuk mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu yang telah memberikan kami pemeliharaan dan penyertaan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, semuanya bukan karena kasih kemurahan, bukan karena kasih perbuatan baik kami, tetapi hanya kasih kemurahan-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai kami, sehingga apapun Tuhan yang kami lakukan dan kami perbuat, Engkau turut bekerja dan membimbing kami, sehingga kami boleh hidup dengan menyenangkan hati-Mu. Karena itu Bapa, kembali pada pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu, karena kami rindu untuk senantiasa mendengar suara-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup dengan menyenangkan hati-Mu, dengan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berikan hikmat akal budi bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, supaya pagi hari ini hamba-Mu boleh Kau pakai
menjadi saluran berkat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, berita sukacita yang datang daripada-Mu untuk kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita semua layak bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh tetap datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita boleh memuji, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Ya, sehingga di dalam suasana yang saya katakan memprihatinkan ini, kita masih tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, saya percaya seperti apa yang saya alami, semua daripada kita mau tidak mau, kuat tidak kuat, pasti merasakan akibat dari keadaan dunia saat ini ya. Yang saya rasakan memprihatinkan, sehingga telah mendatangkan keletihan dan keresuhan dalam hidup kita ya. Akibat COVID-19 yang melanda dunia saat ini rasanya telah memporak-porandahkan tatanan kehidupan kita saat ini, saudara ya. Dan akibat COVID-19 ini walaupun hanya menyangkut kesehatan, tapi ternyata dampaknya itu bukan hanya dalam bidang kesehatan saja, tapi boleh dapat mencakup seluruh kehidupan kita sebagai umat manusia. Coba bayangkan kalau dalam bidang kesehatan sudah berapa banyak orang-orang yang terpaksa meninggalkan kita semua karena akibat COVID-19 ini. Namun bukan hanya di bidang kesehatan saja, kita melihat ya, di bidang pendidikan, anak-anak sekolah kita, anak-anak kita yang masih bersekolah, kadang-kadang bingung, kadang masuk, kadang enggak, kadang tatap muka, kadang online ya. Nah, orang kan agak bingung ini. Kadang-kadang iya enak yang masih di rumah punya wifi dan sebagainya, masih bisa diikuti. Lah ya nggak punya wifi bagaimana? Jangankan wifi, kadang-kadang HP aja nggak punya. Punya HP tapi nggak punya saluran wifi-nya, nggak punya koneksi internetnya, bingung juga. Jadi sekolah aja bingung ya. Dan ternyata bukan cuma pendidikan dok, yang kerja pun saudara. Aduh, saya mengalami kalau melihat teman-teman saya ya, yang saya maksud teman-teman saya itu saudara siapa? Orang yang kepala 7 itu saudara ya. Ini dipakai sebagai alasan saudara ya. Bukan alasan ya, sebetulnya bukan alasan, memang kenyataan keadaan ya, yang terpaksa perusahaan tempat kita bekerja itu me-PHK-kan, supaya halus tidak disebut PHK, dirumahkan ya. Kamu sudah tua, lebih baik di rumah saja ya, tidak usah kerja, nanti mengganggu kesehatanmu ya. Berapa banyak teman-teman saya yang saya katakan teman tadi itu kepala 7 itu, nek di bawah saya itu bukan teman ya, adik-adik saya mungkin, tapi teman-teman saya kepala 7 ini banyak saudara yang mengalami apa? Pengangguran setelah ini, sehingga mereka bingung habis ini mau kerja apa ya. Saat ini mereka masih bisa hidup dengan simpanan yang ada mungkin, atau dengan dukungan anak cucu, jadi juga dari teman-teman untuk menunjang hidupnya. Tapi saya merasakan semua ini tuh berakibat kita itu mengalami perasaan yang letih, lesu dan berbeban berat ya. Saya katakan berbeban berat kenapa? Saya ini mengalami sendiri, orang kepala 7. Walaupun tadi apa boleh dibilang enak terjadi saya sukai, tapi tidak gampang saudara ya. Kadang-kadang orang di rumah itu ya bingung mau kerja apa ya, mau kerja ini tidak kuat, mau kerja itu tidak bisa, sudah lupa ya. Sampai-sampai saya ini bingung, kerjaan saya sehari-hari itu di bidang komputer, informatika. Saya itu membuat program-program komputer, tapi bisa lupa sendiri. Ini caranya dulu bagaimana? Gak bingung saya.
lu cek gampang lali, cepat gitu. Jadi saya merasakan juga ada letih lesu beban berat itu, sebagaimana dialami saudara kita yang lain. Tapi kami bersyukur bahwa kami masih punya Allah yang seperti Yesus namanya. Karena kasih murahnya kita masih tetap punya iman dan pengharapan bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Bahkan Dia berjanji akan mengangkat kita naik ke tempat yang lebih tinggi agar kita bisa mengalami hidup yang lebih baik katanya daripada apa yang sudah kita jalani selama ini. Karena itu waktu saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan pagi hari ini supaya bisa menjadi berkat dan kehiburan bagi kita semua pada pagi hari ini, saya minta Tuhan pimpin saya di hikmat wahyu apa yang harus saya sampaikan. Tuhan Yesus jawab, Dia memberikan kepada saya firman-Nya dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-11 ya. Kita akan sama-sama buka ayat ini dan kita akan baca bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Injil Matius 11 ayat 28 sampai ke-30. Nanti kita baca bersama-sama. Ayo, saya undang saudara bagi berdiri. Kita ucapkan bersama-sama dan kita akan lakukan bersama-sama. Ya, ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadaku. 9. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Aduh, saya tapi terlalu mendengar ayat ini berbicara. Marilah kepadaku kau yang letih lesu berbeban berat. Kau tahu Tuhan itu kalau saya hidup dalam keadaan letih lesu berbeban berat. Ternyata Bu Eli sudah dikasih hebat bersama Tuhan. Aku datang dan aku bersujud di hadapannya. Hanya itu jawabannya sebenarnya. Ya, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengandalkan kekayaan kita. Berapapun harta yang kita miliki, dengan mudah sebentar habis kalau Tuhan tidak memberkati. Karena itu kita harus menaruh iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya ingatkan saudara apa yang menjadi ajakan Tuhan bagi kita. Ya, 28 ayat 28 jelas mengatakan, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau saudara merasa tidak punya masalah, nggak letih lesu, mungkin saudara terus ngabaikan firman ini. Karena Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Kadang-kadang kita tidak merasa letih lesu karena beban kita sendiri, tapi kita merasakan beban kita, beban saudara kita, beban anak kita, beban cucu kita. Ya, ada saja hidup ini terlalu kompleks. Kita tidak belajar untuk hidup untuk diri sendiri. Kalau kita cuma hidup untuk diri sendiri, pokoknya aku waras, segeloras ya wis. Lu tidak bisa sudah. Kita ini punya setidak-tidaknya punya tetangga ya. Nanti kalau tetangga kita susah, apa kita mau diam aja? Ya, sedang-sedangnya kita datang, nolong atau tanya kenapa dan sebagainya. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, setiap daripada kita pasti punya masalah dalam hidup ini. Ya, Tuhan Yesus itu datang dan berjanji kepada kita. Kalau kita mau datang kepadanya, aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Ini loh yang menjadi kunci. Ya, memang Allah mengutus anaknya untuk apa? Injil Yohanes 3 ayat 17 itu
jelas mengatakan ayat favorit saya ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Itu Yohanes 3 ayat 17. Ya. Jadi Yesus datang itu untuk memberi kelegaan, untuk menyelamatkan kita. Karena itu walaupun kita masih lesu berdebar berat, kita masih punya pengharapan. Kita punya Yesus yang Dia tahu persoalan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Ya. Dan saya bersyukur setelah saya pelajari ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh Dia. Karena itu saya tidak suka kalau orang Kristen suka ada orang maka kita hidup sebenar, segini segitu, ya Tuhan marah itu. Lu kok tahu ya Tuhan marah? Tuhan ingin menyelamatkan kita. Ya. Jangan menghakimi. Yesus saja tidak datang untuk mendakwah atau menuduh kita. Dia datang untuk mengasihi kita, untuk menyelamatkan kita. Dan lalu saya pelajari di dalam, saya bersyukur Tuhan Yesus tidak sekedar datang tok, bukan, tapi ada sesuatu yang ingin Dia berikan kepada kita. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 bagian B saja. Lihat apa ya? Yohanes 10 ayat 10 bagian B saja dikatakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai apa? Dalam segala kelimpahan. Yesus datang tidak sekedar memberi kita hidup tok, nek gak terpelihara, justru jadi sandungan bagi orang lain. Kok Kristen kok ngono? Ya, cari Tuhan, punya Tuhan. Kok Tuhan gak mampu nolong? Karena itu Tuhan Yesus datang. Dia akan memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itulah yang dia tadi bahwa aku datang untuk menyelamatkan kau, memberikan kau kelegaan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pagi hari ini, apakah Anda sudah merasakan pertolongan Yesus? Mungkin saudara justru masih tanya, justru saya itu masih bingung mikirkan, mengapa kelegaan itu kok sampai hari ini belum datang pada saya? Si lega-lega, ya. Saya sudah umur sekian 70 lebih, semua nanti ngelamar sana ngelamar sini kerjaan, orang bilang ngomong yang ada saya tanya itu kok apalagi saudara ngelamar baru, siapa yang mau terima kita kerja? Karena itu Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara ya untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Dia sudah mengatakan, Dia pasti genapi. Hanya mungkin waktunya tidak seperti apa yang kita inginkan, dan mungkin caranya tidak seperti apa yang kita harapkan. Cara Tuhan memang berbeda dengan cara kita. Dia punya 1001 cara untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Ya, buktinya sampai saat ini ada di antara saudara yang kelaparan, semua terpelihara. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita tidak berhenti sampai ayat 28 saja. Kita lanjutkan ayat 29. Matius 11 ya. Matius 11 ayat 29. Kita lanjutkan dengan di bagian A. Dikatakan apa? Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah. Jadi Tuhan tidak mau memberi kita itu cuma-cuma gak ngerti, gak opo, gak beledak gitu. Enggak, Tuhan ingin kita itu maju, naik dan tidak turun. Dan katakan, aku ingin membuat orang naik dan bukannya turun. Orang kalau naik dan turun itu bisa. Sekolah gak masuk, gak belajar, naik, lah bingung. Sekolah apa ya, anak saya itu tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, kok tiba-tiba bisa naik dari guru ini. Lalu ini rapotnya diisi gak apa?
itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus juga mengajar kita untuk belajar. Ya, ada suatu proses yang harus kita lalui, yaitu proses itu disebut apa? Mengenakan kuk dan belajar. Ya, mengenakan kuk itu berarti apa? Saudara tahu yang dimaksud kuk ya? Kalau sapi bajak di sawah itu dikasih palang kayu, itu namanya kuk. Ya, untuk apa? Nyeret ini alatnya di belakang itu dipasang kuk ya, dan petaninya naik di situ mengendalikan, ya, mengendalikan sapi itu lewat kuk tadi ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin mengendalikan hidup kita. Maka kita masang kuk, ya, bukan Dia berjanji akan memberikan kita segala itu terus dilempar aja begitu seenaknya. Saudara itu jadi anak nanti, kira-kira. Sebab kita tahu kalau orang kita punya anak diberi kebebasan berlebihan, ya, sak minta dituruti, sak maunya dituruti, nggak mau gini boleh, mau itu boleh. Lalu kita jauh posisi. Nah, karena itu kalau kita mau memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan, berarti kita tidak boleh lagi hidup apa? Semau. Tidak boleh itu seenaknya, sakal kecil. Ya, nah, Tuhan tidak ingin kita hidup semau Tuhan. Karena keinginan manusia selalu apa? Tidak ada manusia yang secara alami ingin berbuat baik. Ingin tetap menyimpang dari kehendak Tuhan. Ya, sejak zaman Adam dan Hawa sudah kita lihat manusia itu cenderung untuk melakukan kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan ingin katakan, belajarlah kepada. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Yesus memang telah memerdekakan kita. Kita semua tahu, Yesus telah memerdekakan kita. Sebab firman Tuhan katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kata Yesus dalam Yohanes 8:30. Kata firman Tuhan di dalam Yohanes 8:30. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, yang dimaksud anak itu adalah Tuhan Yesus, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, kita ini benar-benar merdeka. Tidak terikat apa-apa lagi. Maksudnya tidak terikat dengan dunia ini. Ya, kita punya duit, kita percaya Tuhan yang akan memelihara. Bukan berarti kalau kita tidak punya duit Tuhan pelihara. Kalau punya duit Tuhan dimai, tidak pelihara. Tetap Tuhan yang melihara kita. Ini tetap kita sadari, kita syukuri. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang memerdekakan kita. Ya, terus seperti bangsa Indonesia pada saat 17 Agustus memperingati peristiwa kemerdekaannya. Terus sudah merdeka, apa rakyat Indonesia mau hidup saya lagi? Saya sudah merdeka kok. Dulu zaman dijajah Belanda, dijajah Jepang, susah sih begini sih begitu. Sekarang saya sudah merdeka. Ya sakarku loh. Aku gelmennya boleh, gelmennya boleh. Naik sepeda motor pakai helm ya bagus, tidak pakai helm nggak mau das-dasku diri kok. Naik tigo ya, si bocor ya aku diri. Bisa, tidak bisa. Kita harus hidup ada aturannya. Kita merdeka bukan berarti bebas mempergunakan kemerdekaan itu semau duit. Loh, firman Tuhan sudah ngatur itu. Galatia 5:13. Apa gini mungkin lihat ya? Karena saya ajari ayatin. Waduh, Galatia 5:13. Dia katakan begini, ya, supaya kita mengerti, ya, firman Tuhan itu sangat kompleks dalam hidup kita. Dia mencakup seluruh aktivitas kita. Galatia 5:13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Terus jawabannya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan
melayani seorang makan yang lain oleh kasih. Coba lah. Tuhan di satu ayat katakan memberikan kita kemerdekaan, tapi tidak betul kita aja Tuhan kasih nasihat. Jangan menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Enggak, ya. Kemerdekaan itu bukan berarti melakukan apa saja. Bukan. Kebebasan itu bukan berarti untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Seperti saya katakan tadi bangsa Indonesia, kalau sudah merdeka, terus boleh kita sebagai rakyat Indonesia melakukan apa saja. Naik sepeda motor gak pakai SIM ya gak apa-apa. Lalu begini, nggak bisa. Harus ada aturannya, ya. Kemerdekaan Kristen itu berarti kebebasan untuk justru melakukan. Nah, kalau kemerdekaan dari dunia katakan kalau manusia mikir kemerdekaan untuk melakukan apa saja, maksudnya ya, manusia berpikir artinya kemerdekaan itu saya boleh melakukan apa saja. Tapi saudara ingat, kemerdekaan Kristen bukan itu. Bukan melakukan apa saja, tapi kemerdekaan kita justru apa? Tidak melakukan apa saja. Berarti kita ini tahu aturan. Tidak melakukan apa saja. Saudara tahu, orang yang merasa dirinya boleh melakukan apa saja, itu ngerti aturan mana? Nggak ngerti aturan ya. Kok boleh melakukan apa saja? Ya, barangnya orang dipakai, diambil ya boleh kok. Ya. Kemerdekaan Kristen bukan berarti bebas melakukan apa saja, tapi justru tidak melakukan apa saja sepanjang itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu Bapak Ibu sekalian pagi hari ini, apa yang perlu kita pelajari? Ya, kita harus belajar jadi anak Tuhan yang baik, yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam ayat 29 Matius tadi, Injil Matius 11 ayat 29 bagian B dikatakan, ayat 29 bagian B dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini jaminan dari Tuhan. Kalau kita mau belajar kepada Dia berjanji. Karena Dia itu lemah lembut dan rendah hati, Dia akan memberikan kepada kita ketenangan. Karena itu Dia undang saudara yang pagi hari merasa letih lesu berbuat berat, datang. Katakan, aku mengalami letih lesu. Kalau Tuhan katakan, ikulah kuk yang kosong, nyatakan Tuhan, kuk yang mana yang harus aku lakukan. Ya, oh, kadang-kadang saya itu ya sedikit menyimpang, Tuhan maklum lah. Hari ini mungkin saya nggak ada perpuluhan, tapi saya tak tahu. Misalnya ya, saya tidak maksa, tapi persebulan itu adalah perintah Tuhan. Apakah kita sudah melaksanakan? Saya percaya banyak di antara kita yang belum. Karena saya dulu yang gitu, ya, bukan saya kenapa, saya dulu yang gitu. Nah, kita dicukupi baru bayar perpuluhan. Kapan cukupi manusia? Tidak pernah cukup. Karena itu kita harus melakukan firman Tuhan lebih dulu. Apa yang menjadi hak Tuhan kita laksanakan. Ya. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh apa? Percaya firman Tuhan. Biar mungkin keuangan kita mepet, tapi kita tidak takut untuk bayar perpuluhan. Karena Tuhan berjanji apa? Mengembalikan dengan berlipat kali. Ya. Saya sendiri tidak nyontok kalau sampai saat ini misalnya saya lagi dalam kesusahan ini, kalau dalam keadaan masa tua ini banyak pertolongan dari keponakan saya. Yang dulu apa? Ya saya juga ingat ya, waktu mereka masih kecil, saya juga sering memberikan mereka mainan, sering ngasih duit belanja, sering beli ini. Ternyata mereka juga jadi ingat loh ya. Ya, tidak lupa manusia apalagi Tuhan ya. Ya,
Ya, karena itu saudara, ya, apa yang kita ambil buahnya pada itu tidak lepas dari dulu apa yang kita lakukan. Jangan kita punya keponakan atau punya keluarga bawa banyak kapok biar berjudi makan luar. Nyajul duit atau ini sopo-sopo. Yuk, gimana diri tok. Saudara, karena itu walaupun kita dalam keadaan mepet, kalau Tuhan bilang berikanlah, persembahkan, kita percaya Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali. Amin. Ya, yang nyangkut rezeki misalnya nyangkut duit. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin menghakimi saudara soal ketaatan kita menjalankan firman Tuhan itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Karena saya sendiri merasa begitu banyak kekurangan dalam hidup saya. Ya, soal gini mungkin bisa saya melakukan, tapi soal lain mungkin saya belum bisa melakukan. Sebab Yesus katakan apa? Yesus memberikan teladan kepada kita yang mungkin kita susah untuk melakukannya. Kita coba lihat lagi Injil Yohanes 13 ya, ayat yang ke-15. Injil Yohanes 13 ayat 15. Ya, dikatakan Yesus katakan begini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Jadi Yesus tidak sedang ngomong, tapi dia memberikan teladan dengan maksud apa? Supaya kamu berbuat sama, loh, seperti apa yang telah ku berbuat kepadamu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang lupa, ya, bahwa Yesus itu sudah memberkati kita. Karena itu adalah sebuah teladan yang Tuhan memberkati. Apa? Tuhan berikan kepada kita supaya kita juga menjadi berkat. Bukan cuma kita menerima berkat tapi tidak jadi berkat. Aku memberkati kau supaya kau menjadi berkat. Sekali lagi saudara, menjadi berkat. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus tadi katakan memberi contoh supaya kamu berbuat sama seperti apa yang dia berbuat kepadamu. Apa yang dikatakan Yesus waktu itu? Ya, apa teladan Yesus? Mundur sebentar, ayat 13. Yohanes 13 tadi ayat 13. Ayat 13 dikatakan apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Bayangkan, Yesus memberitakan dia yang guru saja mau membasuh kaki murid, apalagi kita muridnya. Saya bersyukur di sini saya pernah kaki saya dibasuh oleh Pak Iman, ya, walaupun lebih atas daripada gembala saya, kaki saya pernah dibasuh oleh Pak Iman sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya, jadi kita belajar. Saya bersyukur gereja kita punya tradisi, ya, kita saling membasuh kaki. Ya. Tapi kalau gereja saya yang lama, gereja Advent dulu, itu setiap perjamuan kudus kita harus membasuh kaki, saling membasuh kaki. Ya, tapi kalau di sini tidak ada, cuma perjamuan kudus. Ya. Tapi Tuhan Yesus ajarkan supaya kamu saling membasuh kakimu. Tetapi yang dimaksud dengan keteladanannya bukan wajib. Nah, kakek saya tadi jelaskan di sini tidak dapat. Bukan wajib saling membasuh kakimu seperti yang dilakukan oleh gereja saya dulu, gereja Advent. Gereja Advent merasa wajib, tapi di sini tidak wajib. Karena itu keteladanan, itu simbolis membasuh kaki. Ya, tetapi gereja Advent menganggap biarkan itu simbolis, tapi itu wajib dilakukan supaya mengingat kita, ya, bahwa saling membasuh kaki itu adalah
perintah Tuhan. Ya, karena itu di sini kita tahu bahwa kita tidak perlu membasuh kaki. Ya, nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ada orang yang menganggap ikut Yesus itu berat, saudara. Harus ikut salib. Loh, kenapa harus gitu? Yang jadi pertanyaan kita pagi hari ini, kalau orang Kristen harus ikut salib, itu salib siapa yang dipikul itu? Coba kita pikir. Orang anggap kita harus ikut salib, salibnya Yesus. Apa itu betul? Kalau kita harus ikut pikul salibnya Yesus, sanggupkah kita? Siapa yang merasa sanggup ikut memikul salib seperti Yesus? Salibnya Yesus. No. Kita harus pikul salib itu artinya salib kita sendiri yang harus dipikul. Sebab salib itu berarti penderitaan. Seseorang yang mengekang keinginannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tadi saya katakan bahwa firman Tuhan memberikan supaya tidak melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu mikul salib, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita orang yang sedang mikul salib, kita harus jelas salibnya siapa. Kalau salibnya Tuhan, kita tidak akan mampu, ya. Bukankah kita salib kita? Apakah itu salib kita? Kalau salib kita, bukankah kita juga telah ditanggung pada waktu Yesus mati di atas kayu salib? Karena katanya Yesus mati untuk menanggung salib kita, ya, untuk memikul dosa kita. Ayatnya ada 1 Petrus 2:24, ya. 1 Petrus 2:24. Yang salib kita justru sudah ditanggung oleh Yesus, ya. Di sini dikatakan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Ya, jadi justru salib kita ini sudah ditanggung oleh Yesus. Bukan kita yang menjalani Yesus, kita tidak akan mampu menjalani Yesus. Salib kita sudah ditanggung Dia. Oleh bilu-bilunya kita sudah sembuh. Yesus katakan sudah selesai. Dosamu sudah selesai. Ya. Karena itu pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dosa kita sudah selesai, itu betul. Tapi kita lupa kadang terus berbuat dosa lagi, terus lagi. Loh, terus jadi langganan. Ya, jadi yang dimaksud salib itu adalah apa? Penderitaan karena menyangkal diri. Ya, kalau kita kepingin, tapi itu bertentangan dengan firman Tuhan, ya tidak kita lakukan. Ya, itu penyangkalan diri. Tentu ada akibatnya. Kepingin saja, tapi gak oleh. Ya. Kalau saya dulu kembali saya dulu diajar, dilarang makan babi karena itu haram. Waduh, sebelum ini ikut aja saya sedang makan babi segini. Ya apa ya? Wah, menyangka diri betul-betul. Kalau tidak makan babi, dulu ya bayaran nih, pemana itu khususnya babi yang dimasak besar. Ya. Nah, justru itu takut tidak boleh makan babi. Ya itu penyangkala diri. Ya, tapi terus ikut pelayanan bunuh lagi jadi baik. Ya. Tapi yang penting kita menyangka diri. Penderitaan karena menyangka diri bukan untuk keselamatan jiwa yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Kita cuma belajar menyangka diri, bukan untuk menyelamatkan jiwa kita. Kalau keselamatan jiwa kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, makan babi, katakan babi tetap masuk surga kalau Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan. Amin.
bukan soal makan minum. Kita banyak masuk kerajaan surga, tapi karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Itu yang saya yakin sekarang, kasih karunia. Beda dari dulu, ya. Memang saya punya banyak pengalaman, ya, dalam ikut Tuhan. Karena sejak kecil saya ikut sekolah minggu dari gereja Betel, gereja Pantekosta, GKI sudah ikut. Saya pernah ikut pelajaran Alkitabnya GKI, sudah pernah ikut semuanya. Ya, nggak tahu, mungkin Tuhan sudah takdirkan saya mulai kecil. Saya tertarik kepada dunia rohani, ya, berbeda dengan saudara saya yang lain. Saudara yang lain masih terikat atau terpengaruh dengan kepercayaan. Ya, senang suhu-suhuan itu, suhu sapa hebat. Wah, kelenteng. Enggak. Saya juga menyimpang. Justru bukan menyimpang dari keluarga, menyimpang dari orang tua saya. Karena orang tua saya bukan Kristen. Sehingga saya pernah dulu dilarang untuk ikut sekolah minggu waktu kecil. Karena katanya orang tua saya, kamu ikut sekolah minggu, kata baik, kata rusak. Berani nentang orang tua. Loh, dalam hati saya bukan nentang orang tua, menyangkal diri. Ya, kalau pegang Yosua, ikut sembahyang, leluhur saya yang sudah meninggal. Dulu kalau malam tahun baru, wah, bikin meja gini, ada undangan, wah, semua anak cucu dikumpulkan suruh pegang Yosua, sembahyang. Saya nggak mau mulai kecil. Papa saya bilang katanya pemberontak, sejak melok sekolah minggu jadi pemberontak, tidak mau ikut. Berwongkoi, kualat, wah, sembuh. Saya percaya pada Tuhan. Ya, sebab saya percaya saya sudah menjadi anak Allah. Tuhan berjanji akan memberi kelegaan kepada kita. Percaya, tinggal soal waktu. Tuhan tahu waktu yang terbaik, bukan sekarang mungkin, ya, tapi nanti, ya, akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena itu sebagai penutup saja, saya akan mengambil Yohanes 14, ya, Yohanes 14 ayat 27. Apa janji Tuhan bagi kita? Ya, ayo pakai berdiri, kita baca ayat ini. Kita baca ini sama-sama dan kita akan namakan sama-sama. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kita baca 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Silakan. Jangan gelisah hati. Saya percaya kalau kita letih syukur berarti itu manusiawi. Ya, siapa sih nggak prihatin keadaan seperti ini? Semua prihatin. Cuma jangan sampai membuat kita gelisah, sampai nggak bisa tidur istilahnya, nggak bisa makan, nggak enak, suara kayak. Tidak, Tuhan menyertai kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Ya, kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Ya, apa lagunya gitu ya? Kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Yesus
Walaupun kau tahu saat ini dunia dalam mengalami keadaan yang tidak baik, sehingga tidak sedikit daripada kami yang mengalami penderitaan dan kerusuhan dari hidup ini. Namun kami bersyukur kau tahu Tuhan apa yang kami alami, sehingga kau dengan tegas telah berfirman kepada kami, marilah kepadaku kau yang letih lesu dan berbeban berat, engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Kami percaya setiap apapun persoalan masalah yang ada dalam hidup kami saat ini, engkau pasti akan menolong, engkau pasti akan memberikan jalan keluar, engkau pasti akan memberkatinya, sehingga kami boleh merasakan Tuhan pertolongan yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang menjadi persoalan kami, apa yang menjadi masalah kami semua, kami percaya semua itu dapat terselesaikan dengan indah, karena kami punya Tuhan seperti Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang dapat Engkau, apapun tidak ada yang tidak dapat Engkau lakukan. Semuanya dapat Engkau lakukan. Karena itu kami percaya akan iman dan pengharapan kami akan jadi firman bahwa Kau sekali-kali tidak akan membiarkan kami, Kau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami, Kau akan menolong kami tepat pada waktunya, sehingga kami boleh merasakan pertolongan yang indah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Diharapkan kami telah tersiar roti dan anggur yang akan dibagikan dan yang akan kami terima sebagai tubuh dan darah. Karena itu Tuhan kami mohon, biarlah melalui roti dan anggur ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu, keberadaan-Mu dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan Kau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kau senantiasa menyertai kami, bahkan sampai kepada kesudahannya, yaitu sampai pada akhir. Kau tetap setia, karena Kau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan melayani dalam perjamuan, supaya melalui pelayanan mereka kami semua boleh menerima tubuh dan darah-Mu dalam keadaan kudus dan tetap kudus untuk masuk dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Yesus kami Yesus
sebelum kita makan roti ini dan minum anggur ini, baiklah kita dengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan pada pagi hari ini melalui perjamuan kudus ini. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari kita siapkan anggur kita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, angkatlah cawan anggur tangan kananmu dan taruhlah tangan kirimu di dada. Sebab Yesus telah mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Karena itu saudara yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Dalamlah cawan anggur. Mari kita bertemu dengan firman Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah menerima tubuh dan darah. Kami percaya Kau telah ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Kau, dan aku hidup untukmu dan bersamamu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari kami boleh mengucap syukur bahwa kami bersekutu secara pribadi dengan Kau melalui tubuh dan darah yang telah kami terima. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Berkat Allah yang luar biasa.
Kau berikan kepada kami, yaitu damai sejahtera-Mu sendiri Tuhan, supaya kami hidup dalam keadaan damai sejahtera, walaupun saat ini sedang keadaan tidak baik Tuhan. Tetapi kami percaya firman-Mu berkata, jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, hendak kamu minum, hendak kamu pakai, sebab semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah di atas segala Allah. Haleluya, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita, sanggup mengangkat kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Sebentar anak-anak akan pulang ke rumah masing-masing. Mari kita mengangkat tangan. Kita mempunyai Allah yang hebat. Dan sekarang Bapak di sorga, curahkanlah berkat-Mu ke atas kami, yaitu berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari anaknya yang tunggal Yesus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kita semua mulai saat sekarang ini sampai maranatha, bahkan